Halo rekan-rekan bloggers tanah air. Dalam video ini saya akan membahas 8 kriteria blog yang dianggap spam. Video ini saya dedikasikan kepada para publisher AdSense dan webmaster yang belum mengetahuinya, dan saya berharap dari penjelasan ini dapat memberikan titik terang untuk Anda, sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya blog kita dianggap sebagai spam. Yang pertama yang harus dihindari yaitu keyword yang berulang-ulang. Keyword yang berulang-ulang itu dideteksi sebagai spam karena akan dianggap kurang memiliki informasi yang bermanfaat. Ya, kita ketahui ketika kita menulis secara natural, maka tulisan kita akan terbaca alami dan mungkin kata kunci yang terlalu berlebihan itu dapat diminimalisir dengan menggunakan teknik penulisan yang apa adanya dan alami. Oleh sebab itu, hilangkan kebiasaan untuk membuat atau menulis keyword yang terlalu berlebihan di dalam blog. Karena itu dalam jangka panjang akan berakibat buruk juga untuk perkembangan blog kita di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu membangun backlink atau link building yang berlebihan. Kita tahu bahwa yang berlebihan itu memang tidak baik. Maka dari itu lakukan saja optimasi blog dengan membangun backlink yang tidak terlalu berlebihan, ya, dengan cara-cara yang alami, kemudian tidak terindikasi sebagai spam, ya. Untuk membangun backlink itu sah-sah saja, atau link building itu silahkan, terserah, ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa apabila itu dilakukan secara berlebihan maka dampaknya akan buruk. Itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan blog kita nantinya. Sehingga mungkin ketika Google menerapkan algoritma baru, maka blog yang kita miliki itu dengan link yang terlalu berlebihan akhirnya akan merosot, ya, akan menurun drastis peringkatnya dari mesin pencarian. Selanjutnya yang ketiga yaitu konten spammy. Konten spammy itu terdiri dari beberapa kriteria. Saya di sini menulisnya hanya 4. Yang pertama, konten sindikasi atau feed. Ya, konten sindikasi atau feed ini biasanya akan terindikasi ketika kita bertukaran feeds dengan blog lain. Misalnya kita memiliki teman yang membahas tentang blog yang sama atau satu tema dengan kita, lalu kita bertukar feeds dan akhirnya itu bisa juga terindeks atau terindikasi sebagai konten spam. Kemudian yang kedua, konten hasil scraping dari website lain alias kopas. Nah, kopas ini memang sudah menjadi tradisi di kalangan blogger, ya, akan tetapi ini merupakan tradisi yang buruk atau kurang baik. Lebih baik atau alangkah baiknya kita menulis dengan konten yang memang hasil tulisan kita sendiri dan dengan cara kita sendiri. Dengan demikian kita akan terlepas dari yang namanya dianggap sebagai spam. Oke, selanjutnya adalah AGC atau Auto Generate Content. Nah, blog yang seperti ini adalah blog yang melakukan tindakan seperti menggenerate konten-konten dari situs lain secara otomatis dan memasukkannya ke blog yang dia miliki. Itu ya, itu upayanya hampir sama seperti autoblog. Ini blog otomatis. Itu juga dianggap sebagai spam. Kemudian yang keempat, blog berisi konten cloning. Nah, saya menganggap blog yang berisi konten cloning itu seperti begini.
ketika Anda memiliki satu blog yang memiliki traffic yang sudah cukup banyak, kemudian Anda haus untuk memiliki traffic yang lebih, maka Anda berternak blog. Setelah itu Anda impor HTML blog yang sudah yang sudah memiliki traffic itu ke blog yang baru. Nah, itu juga termasuk sebagai content cloning, karena di dalamnya nanti akan terbawa HTML atau kode yang dibawa dari blog yang di-cloningnya itu. Nah, ini juga termasuk terhadap tindakan spam yang dilakukan secara manual oleh pemilik blog. Yang kelima adalah link ke situs-situs spam. Ini link ke situs-situs spam artinya link yang diarahkan dari blog Anda keluar ke situs-situs yang memang dianggap oleh Google sebagai situs spam. Misalnya Anda menautkan situs Anda ke situs berprogram misalkan PTC atau pay to click ya. Ini adalah situs yang menyarankan pengunjungnya untuk mengklik iklan nantinya ya, dan itu memiliki kualitas konten yang kurang baik. Alangkah baiknya Anda menghindari program-program dengan basic PTC. Nah, ini juga menghindari Anda terindikasi sebagai blog spam yang nantinya mereferral situs tersebut. Nah, selanjutnya juga link ke situs spam itu bisa seperti Anda memberikan link ke situs misalkan perjudian, kemudian situs dewasa, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, komentar yang berulang kali ditandai sebagai spam oleh pemilik blog lain. Nah, ini harus Anda hindari, terutama bagi Anda yang suka berkomentar di blog orang lain, kemudian berkomentar dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan, kemudian menyimpan link ke blog itu. Hati-hati kalau pemilik blog itu misalnya memoderasi komentar. Bisa-bisa ketika Anda membuat komentar di blog tersebut, maka komentar Anda nanti akan ditandai sebagai spam oleh admin blog tersebut. Sehingga ketika Anda sering melakukan itu dan pemilik blog yang Anda komentari itu tidak rela dengan komentar yang Anda posting, maka bersiap-siaplah nanti akun Anda yang menjadi bulan-bulanan Google karena dianggap sebagai penyebar spam. Dan yang terakhir, ini penting, yaitu frekuensi posting berlebihan atau di luar batas kewajaran. Nah, ini juga harus Anda hindari. Kalaupun Anda sudah mempersiapkan artikel sebelumnya pada Notepad, maka saya sarankan jangan memposting artikel tersebut dalam waktu 1 hari, misalkan sampai 15 atau sampai 10. Nah, karena itu adalah di luar batas kewajaran. Lakukan saja sesuatu sewajarnya. Kalaupun itu sudah dipersiapkan dari sebelumnya, sebaiknya Anda jeda saja untuk menerbitkan posting tersebut. Ya, sehingga nanti Anda pun aman dari deteksi spam otomatis. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait 7 kriteria blog yang bisa dianggap spam oleh Google. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam memahami hal ini sehingga nanti blog Anda aman dan tidak terindikasi sebagai spam. Karena efek yang lebih parahnya ini bisa menyebabkan penghapusan blog Anda dan akun Anda dari layanan Google. Terima kasih atas perhatiannya. Salam blogger.